Apa peran Bunda Maria bagi jiwa-jiwa di api penyucian? Di dalam salah satu renungan kita sudah dengar bagaimana di dalam penampakan Bunda Maria yang paling pertama itu di Fatima, tanggal 13 Mei tahun 1917, Lucia bertanya kepada Bunda Maria apakah temannya namanya Amelia yang baru saja meninggal, apakah dia sudah di surga? Kemudian Bunda Maria menjawab, dia akan berada di purgatori sampai akhir zaman. Itu kelanjutan dari percakapan mereka waktu beberapa saat sebelumnya. Bunda Maria berjanji kepada Francisco, Jacinta, dan Lucia bahwa mereka pasti nanti akan ke surga. Kemudian dia menjelaskan apa itu pergi ke surga, dan itu tidak semudah begitu. Jalan kekudusan itu adalah kerja keras yang menuntut kemurahan hati yang sungguh-sungguh banyak pengorbanan. Nah, jika masuk surga atau pergi ke surga, yaitu keselamatan jiwa, kekudusan, kesucian, dan sukacita yang luar biasa di dalam cahaya yang adalah Tuhan sendiri. Jika itulah yang tujuan utama kenapa Bunda Maria datang ke Fatima dan menampakkan dirinya, berarti sungguh sangat penting juga supaya kita tahu bahwa hanya yang sungguh-sungguh suci dan bebas dari segala noda dosa yang dapat melihat Tuhan. Dan selama manusia itu ternodai dengan dosa apapun, dosa yang paling kecil, paling sedikit pun, dia tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan yang adalah cahaya yang murni. Tetapi kita semua tahu bahwa hampir tidak ada seorang pun yang bisa dianggap murni secara sempurna, bersih secara total pada saat kematian. Oleh karena itu hampir tidak ada yang bisa langsung ke surga. Jika kerahiman Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk pemurnian itu di dalam purgatori. Jadi kita benar-benar bisa menganggap purgatori itu sebagai rahmat Tuhan. Dia seperti kita sudah merenungkan beberapa kali, saking besar dan saking keinginan dan kerinduan Tuhan supaya kita semua tanpa terkecuali bisa bersatu dengannya di surga, sehingga dia menyediakan segala cara yang mungkin supaya kita akhirnya bisa sampai ke tujuan itu. Tapi kita sudah melihat juga bahwa tempat atau keadaan penyucian itu adalah juga penderitaan dan sengsara. Ada apinya yang menyucikan dan membersihkan jiwa-jiwa itu. Api yang melambangkan penderitaan sengsara
yang luar biasa. Bunda Maria menggunakan contoh teman Lucia itu, yaitu Amelia, untuk menunjukkan betapa nyata dan sungguh-sungguh penderitaan sengsara itu dengan kata-kata sampai akhir zaman. Amelia itu ada di purgatori sampai akhir zaman. Seperti kita telah merenungkan dulu, apakah itu secara harfiah maksudnya? Ya bisa ya, bisa juga secara simbolis, yaitu supaya orang mengerti purgatori itu bukan main. Tetapi bahwasannya anak-anak itu, terutama Lucia, menerima perkataan Bunda Maria itu tanpa bertanya-tanya, memohon penjelasan, ada kemungkinan besar bahwa Bunda Maria menggunakan kata-kata itu sebagai gambar, sebagai ilustrasi bagaimana manusia harus menganggap serius purgatori itu. Itu sungguh-sungguh dibutuhkan supaya kita ini dan jiwa kita benar-benar layak untuk surga. Sampai akhir zaman itu menunjukkan penderitaan dan sengsara itu sebagai bentuk pemurnian dan penyucian itu sampai akhir segala kemungkinan. Artinya akan jiwa itu akan melalui sampai kemungkinan yang paling akhir, yang terakhir, hanya supaya jiwa itu benar-benar suci dan layak untuk surga. Berarti menekankan kenyataan itu bahwa tidak ada jiwa yang bisa masuk surga selama ada noda paling kecil pun, harus benar-benar sempurna. Bapak-bapak gereja membuat suatu ekspresi itu bahwa 1 menit di purgatori itu lebih daripada 100 tahun sengsara dan penderitaan kita yang paling dahsyat di dunia ini. 1 menit dibandingkan 100 tahun, bayangkan. Jadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apalagi kita ini yang seringkali penuh dengan pikiran-pikiran duniawi, sering terkalahkan oleh semua cobaan dan masalah di dunia ini. Kita langsung mau menyerah dan kita fokus saja ke dunia ini dan kepada sekelompok teman-teman dan keluarga yang ada di sekitar kita. Purgatori mengingatkan kita bahwa disediakan suatu tempat yang istimewa bagi kita, yaitu surga, sukacita selama-lamanya di sana. Tetapi untuk masuk ke sana, kita harus sungguh-sungguh layak, murni, dan bersih. Hidup di dunia ini mungkin bisa diibaratkan dengan suatu bukit, suatu gunung kecil. Dari bukit kecil ini kita memandang ke bawah, di mana ada lembah penuh dengan api. Di dalam api itu ada jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya. Dan bayangkan di antara jiwa-jiwa ini yang ada di sana, di lembah penuh dengan api itu adalah nenek moyang kita, keluarga-keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang kita kenal itu. Dan mereka semua matanya tertuju
pada surga dan juga pada bukit kecil ini di mana kita berada, yaitu dunia, bumi. Karena dari sini mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan pertolongan itu. Mereka sangat menunggu dengan rindu. Kalau orang hanya memikirkan diri sendiri, memang dia tidak ada keselamatan. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita ini satu keluarga besar, saling menolong, itu merupakan harapan bagi kita. Bahwa ada orang-orang ini, ada saudara-saudara dan teman-teman ini yang ada di bukit kecil itu, mendoakan mereka supaya segera mereka bisa menuju ke surga itu. Cita-cita mereka dan harapan mereka. Nah, di antara semua orang yang mereka yakin bisa membantu mereka, yang paling top adalah Bunda Maria. Bunda Maria itu mengingatkan kita dari awal penampakan Bunda Maria itu di Fatima tentang purgatori itu, bahwa itu nyata. Dan purgatori itu penuh dengan jiwa-jiwa, jutaan-jutaan yang ada di sana. Dan Bunda Maria melakukan itu pertama supaya menyemangati kita untuk menolong mereka. Karena mereka itu adalah anak-anaknya juga. Jadi dia juga sangat peduli dengan mereka. Dan kedua, untuk mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar untuk bertahun-tahun dan banyak dan lama kita juga bisa ada di tempat itu dibandingkan dengan kita pernah tinggal di dunia ini untuk sementara, untuk beberapa tahun, tetapi kita akhirnya akan masuk ke lembah yang penuh api itu juga untuk disucikan jika kita tidak sungguh-sungguh berusaha keras untuk masuk surga. Pikiran tentang purgatori itu membantu kita supaya lepas dari hal-hal duniawi dan apapun yang ada kaitan dengan dunia ini. Dan supaya fokus kita selalu adalah tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal di surga. Kalau itu kita lupa, kalau itu tidak menjadi tujuan utama kita, Bunda Maria lah yang mengingatkan kita tentang purgatori itu. Itu karena Bunda Maria tahu saya dan kamu mencintai Tuhan, tetapi kita masih belum sempurna. Bahkan kita begitu penuh dengan dosa-dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita dan keterikatan kita dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita harus sering diingatkan. Dan salah satu cara yang Bunda Maria lakukan adalah dengan mengingatkan kita akan nyatanya purgatori itu. Doa yang harusnya menjadi selalu doa kita juga adalah di saat kita berdoa Salam Maria, dan kita ingat di dalam doa itu mohon pertolongan dari Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dua momen, dua peristiwa, dua saat yang paling nyata di dalam hidup kita. Sekarang
saat ini. Karena yang kemarin sudah. Yang besok dan akan datang, kita belum tahu akan ada atau tidak. Yang paling nyata adalah sekarang, saat ini. Saat ini saya sedang merekam renungan ini. Saat ini kamu sedang mendengarkannya. Saat ini di mana kita berada. Ini nyata. Jadi Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Karena pada saat itu kita segera berhadapan dengan putranya Yesus Kristus sebagai hakim yang memang penuh dengan belas kasih dan kerahiman, tetapi juga adalah maha adil. Momen itu pasti luar biasa. Dan selama di dalam hidup kita di dunia ini, kita berusaha supaya selalu menerima pertolongan dari Bunda Maria. Itu harapan besar kita, bahwa jika kita belum bisa langsung ke surga, setidaknya kita bisa ke purgatori yang sudah terjamin nanti kita menuju ke surga. Itulah harapan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, dan anak-anak Bunda Maria. Kita yakin bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Gereja yang menderita. Jika Bunda Perawan Maria bukan hanya Ibu Yesus Kristus secara biologis, tetapi juga Bunda dari tubuh mistik Kristus. Karena gereja ada kepala dan tubuh, kita itu yang tubuh mistik. Maka kalau Bunda Maria adalah Bunda Yesus secara fisik, secara biologis, dan dia juga adalah Bunda Gereja sebagai tubuh mistik Kristus, berarti dia juga adalah Bunda semua pengikut Kristus, orang-orang Kristiani di dunia ini, di surga, dan juga di purgatori. Yang dua itu, seperti kita sudah pernah lihat, disebut gereja yang masih berjuang. Kita ini di dunia ini yang masih harus menghadapi pencobaan, masalah, dan godaan. Yang satu lagi ada gereja yang sudah menang, karena mereka sudah mencapai tujuan di surga, kekudusan, kesempurnaan. Dan yang di purgatori yang disebut gereja yang masih menderita, karena masih mengikuti proses pembersihan. Jadi Bunda Maria adalah Bunda Gereja yang menderita. Oleh karena itu dia adalah harapan dari jiwa-jiwa di purgatori ini. Bunda Maria juga mempunyai suatu kesanggupan yang luar biasa, yang istimewa untuk menjadi pengantara bagi kita semua dan khususnya jiwa-jiwa di purgatori. Karena bersama dengan putranya Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan dan sengsaranya, dia juga khususnya di kaki salib Yesus itu, dia bersatu dengan penderitaan dan sengsara Kristus. Partisipasinya di bawah salib itu, di mana ada putranya Yesus Kristus terentang antara langit dan bumi, menderita sampai wafat di sana. Dia berpartisipasi dalam karya keselamatan itu. Oleh karena itu dia menjadi perantara juga bagi kita semua, dan secara khusus bagi jiwa-jiwa di purgatori yang menantikan pemenuhan penyempurnaannya.
Bunda Maria mempunyai kesanggupan yang khusus untuk menolong. Menurut Santo Thomas Aquinas, para santo dan santa di surga itu tidak bisa memperoleh lagi nilai-nilai. Mereka mendoakan kita, mereka memberi pertolongan kepada kita, tetapi tidak perlu lagi memperoleh nilai-nilai karena mereka sudah disempurnakan di sana, di surga. Kalau kita di dunia ini, kita masih bisa memperoleh nilai-nilai dengan rahmat Tuhan, karena perbuatan baik kita itu demi keadilan Tuhan. Pasti ada nilai yang baik dan Tuhan melihat kebaikan kita itu. Itu ada konsekuensi, ada akibat, menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu artinya masih bisa memperoleh nilai-nilai. Santo-santa di surga tidak perlu lagi mencari atau memperoleh nilai-nilai. Jiwa-jiwa di purgatori juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk diri sendiri, apalagi memperoleh nilai-nilai. Mereka sangat tergantung pada doa-doa kita. Tapi Bunda Maria, dia menikmati suatu keberadaan dan situasi yang sangat istimewa, karena dia terlibat dan berpartisipasi dalam memperoleh rahmat-rahmat sebagai anak atau sebagai putra dari sebagai ibu Yesus, sebagai bunda sang penebus. Jadi dia disebut juga sebagai ko-penyelamat. Itu istilahnya adalah mediatrix, co-redemptrix. Jadi tidak berarti bahwa dia selevel dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan penyelamat. Tetapi saking dekatnya hubungan Kristus dan bundanya, hubungan Yesus dan Bunda Maria, jadi dia benar-benar menjadi bagian dari karya penyelamatan itu. Oleh karena itu, dia sungguh-sungguh bisa membantu dan bahkan mau menolong jiwa-jiwa di purgatori itu dengan posisinya yang sangat istimewa itu, sebagai orang yang paling dekat, paling intim dalam karya penyelamatan manusia, karena dia adalah Bunda Yesus. Oleh karena itu, Bunda Maria selalu menjadi penghiburan jiwa-jiwa di purgatori, karena dengan Bunda Maria, seperti kita percaya kepada ibu kita yang selalu pasti akan membawa kita ke kebaikan, apalagi Bunda Maria yang mau membawa kita semua ke surga. Jadi Bunda Maria lah yang memberikan kepada jiwa-jiwa di purgatori itu semacam penyegaran dan semacam semangat baru. Menurut para santo-santa yang mempunyai relasi atau hubungan yang khusus dengan jiwa-jiwa di purgatori, mereka tahu bahwa Bunda Maria itu sering mengunjungi, menghibur dan menguatkan jiwa-jiwa di purgatori itu. Misalnya seorang Santa Bernardine dari Siena menyatakan bahwa sakit dan penderitaan sengsara itu di purgatori itu semacam gelombang-gelombang, karena mereka hanya sementara. Mereka datang kemudian hilang, mereka datang kemudian sudah. Tidak sama seperti sakit dan penderitaan sengsara di neraka yang terus-menerus dan tidak pernah habis-habis, itu untuk selama-lamanya. Dan jiwa-jiwa di purgatori itu yang menghadapi gelombang-gelombang itu, walaupun sementara, tetap mereka menderita
karena gelombang-gelombang itu, Bunda Maria lah yang menguatkan dan menghibur mereka dengan kunjungannya, dengan pendampingannya di sana. Saya menemukan suatu doa ini yang khusus kepada Bunda Maria untuk jiwa-jiwa di purgatori dan juga untuk kita supaya menerima kekuatan dan pengharapan dan keyakinan dikuatkan bahwa surga itu sungguh-sungguh sudah disediakan bagi kita. Oh Perawan Maria yang terberkati, Bunda kami berpaling kepadamu dalam permohonan dan demi pedang yang menusuk hatimu yang berduka saat melihat putramu yang terkasih, Yesus Kristus, menderita di kayu salib. Kami berdoa dan memohon kepadamu untuk membantu jiwa-jiwa suci di api penyucian, dan khususnya mereka yang sekarang kami doakan pada saat ini. Kita hening sejenak. Bapak Ibu bisa ingat di dalam hati nama-nama orang-orang, jiwa-jiwa di purgatori yang kita pernah kenal di dunia ini. Oh Bunda yang berduka, Ratu para martir, demi cinta putra ilahimu yang darah berharga tertumpah untuk kami, dan dengan perantaraanmu yang dahsyat, tolonglah kami yang berada dalam bahaya, bukan hanya dari masuk ke api penyucian, tetapi juga dari kehilangan jiwa untuk selama-lamanya di neraka. Oh Maria, Bunda kami, Bunda kasih karunia, Bunda belas kasih, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Oh Bapa yang kekal, demi darah Yesus yang paling berharga, dan demi duka cita Bunda Maria, kasihanilah jiwa-jiwa suci di api penyucian. Amin.